so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya W. Erika Dwiyanti dari Universitas Mataram, program studi biologi dengan NIM G1A022056. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai suksesi ekologi pada ekosistem. Berikut beberapa poin yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian suksesi. Kedua, tipe-tipe suksesi. Ketiga, tahap-tahap suksesi. Keempat, komponen-komponen yang ada pada suksesi. Kelima, faktor yang mempengaruhi suksesi. Keenam, faktor penyebab suksesi. Ketujuh, manfaat dari suksesi. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu suksesi? Menurut salah satu sumber, suksesi adalah perubahan yang perlahan-lahan dari satu komunitas tumbuhan dalam suatu daerah tertentu, di mana terjadi pengalihan dari satu jenis tumbuhan oleh jenis tumbuhan lainnya pada tingkat populasi. Suksesi bisa terjadi secara alami ataupun timbul karena perbuatan manusia. Keduanya tidak memiliki perbedaan secara mendasar. Contohnya, hutan yang hancur karena ditebang oleh manusia atau hancur akibat longsor atau angin topan. Proses suksesi yang akan terjadi relatif sama. Suksesi memiliki dua tipe, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Suksesi ekologi primer biasanya terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan atau pada daerah-daerah yang telah dilewati oleh aliran lava dan berkembang membentuk lahan yang baru. Contohnya, terjadi bencana gunung meletus yang menghancurkan vegetasi di lereng sehingga munculnya kembali dengan tumbuhan yang baru. Selanjutnya ada suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan yang berkembang kembali membentuk komunitas seperti awal. Suksesi sekunder terjadi apabila ekosistem mengalami kerusakan. Contohnya, kebakaran hutan yang masih menyisakan tumbuhan yang selamat untuk membentuk komunitasnya kembali. Kemudian di sini ada gambar yang merupakan contoh dari suksesi primer. Dapat dilihat pada gambar tersebut, setelah terjadi bencana alam, komunitas yang ada pada lahan tersebut sudah hilang seluruhnya. Setelah itu, mulailah tumbuhan organisme perintis akan membentuk komunitas baru. Kemudian pada gambar kedua adalah contoh dari suksesi sekunder, yang dimana setelah terjadinya bencana yang menyebabkan komunitas sebelumnya rusak, namun tidak musnah sama sekali, akan berkembang kembali membentuk komunitas seperti awal. Materi berikutnya adalah tahap-tahap suksesi. Karakteristik utama proses suksesi adalah prosesnya yang berjalan secara linear dalam rentang waktu tertentu. Suksesi ekologi mengalami tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah kolonisasi yang merupakan tahap awal dari suksesi. Selama tahap tersebut, habitat yang kosong akan mulai dipenuhi oleh organisme-organisme perintis. Kemampuan organisme untuk sampai pada suatu tempat tergantung pada kemampuan dispersal individu organisme tersebut. Tahap suksesi kedua adalah modifikasi tempat. Dari tahap kolonisasi, organisme-organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Koloni awal dari suksesi primer adalah daerah terestrial, yang biasanya adalah organisme-organisme tanah seperti lichen atau lumut kerak yang memperbanyak koloninya dimulai dari bebatuan vulkanik. Organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat bebatuan yang didiaminya. Tahap suksesi yang terakhir adalah variabilitas ruang. Variabilitas ruang merupakan peningkatan variabilitas ruang habitat. Contohnya adalah Dryas dramdi adalah tanaman pembentuk hutan yang penting pada suksesi awal. Tumbuhan ini menghasilkan gradien sifat tanah. Bahan organik tanah berbasis pada bagian tengah hutan dan pada bagian tepi hutan. Penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur cahaya dan evaporasi. Materi selanjutnya adalah komponen-komponen suksesi. Komponen pertama adalah nudasi. Nudasi merupakan lahan yang bersih dari vegetasi dan merupakan tempat awal terjadinya pertumbuhan.
Tahap kedua adalah migrasi, yang merupakan awal munculnya biji atau alat perkecambahan lain. Komponen suksesi yang ketiga adalah eksesis. Pada proses ini, biji atau perkecambahan mulai berkecambah, tumbuh, dan bereproduksi. Komponen suksesi yang keempat adalah kompetisi. Pada tahap kompetisi, biji dan kecambah yang kuat akan menggantikan spesies-spesies yang lama dan lemah. Komponen suksesi yang kelima adalah reaksi, yang dimana munculnya habitat baru hasil dari hadirnya spesies yang baru. Dan komponen suksesi yang terakhir adalah klimaks, di mana ekosistem kompleks baru akan mulai terbentuk. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi suksesi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suksesi. Faktor pertama adalah luasnya komunitas asal yang rusak karena gangguan. Faktor kedua, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang telah terganggu. Faktor ketiga, kehadiran pemencar benih. Faktor keempat adalah iklim, di mana arah dan kecepatan angin yang membantu penyebaran biji, spora, dan benih serta curah hujan. Faktor kelima adalah jenis substrat baru yang terbentuk. Dan faktor yang mempengaruhi suksesi yang terakhir adalah sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Selain faktor yang dapat mempengaruhi suksesi, ada pula faktor penyebab suksesi. Faktor penyebab suksesi ekologi timbul karena adanya perubahan aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang membuat komunitas makhluk hidup dan benda mati yang berada di ekosistem adaptasi. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan proses suksesi. Faktor pertama adalah iklim, di mana tumbuhan yang tidak dapat tumbuh teratur dengan adanya variasi lebar dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim terkadang akan membawa akibat kerusakan vegetasi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Sehingga pada akhirnya suatu tempat yang baru atau kosong akan berkembang menjadi lebih baik dengan adanya adaptasi yang besar dan mengubah kondisi iklim tersebut. Kekeringan, hujan salju, hujan air, dan kilat seringkali membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Faktor kedua adalah topografi wilayah dan tanaman. Suksesi sering terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah akibat dua hal, yaitu erosi dan pengendapan. Erosi dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi, tanah akan menjadi kosong, kemudian terjadi penyebaran biji oleh angin sehingga proses suksesi dimulai. Sedangkan pada pengendapan, erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat diendapkan sehingga menutupi vegetasi yang ada. Kerusakan vegetasi menyebabkan suksesi berulang kembali di tempat tersebut. Faktor ketiga adalah komponen biotik. Pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian akan juga dapat mengakibatkan kerusakan vegetasi. Suksesi juga memiliki manfaat, yaitu perubahan komposisi spesimen dalam komunitas akan cenderung bervariasi sepanjang waktu. Di beberapa spesies, kelimpahannya akan menurun, dan spesies lainnya akan meningkat ketika perubahannya sangat besar dan kuat, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.